Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Dunia Matematika. Melanjutkan materi kita kemarin tentang bilangan bulat, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Dan juga kita akan belajar tentang bentuk baku. Kemudian kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal yang ada di buku. Beberapa di antara soal ini sudah dikasih kunci jawabannya, tinggal kita memahaminya. Kemudian ada juga soal-soal yang belum ada kunci jawabannya sehingga bisa kita coba ya. Bismillah, kita coba bahas. Yang pertama, operasi hitung pada pecahan. Nah, operasi hitung pada pecahan ini masih sama, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama kita bahas ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi teman-teman, intinya atau yang menjadi pokok yang harus kita ingat kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Baru setelah kita samakan penyebutnya, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Jadi misalkan di sini dikasih contoh 1/8 ditambah 5/8 sama dengan 1 ditambah 5/8 sama dengan 6/8. Nah, ini penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Nah, kalau misalkan penyebutnya beda gimana? Nah, kalau misalkan penyebutnya beda, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, gimana cara menyamakan penyebut? Nah, caranya kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, atau bisa aja kita kalikan. Nah, ini kalau misalkan A per B dijumlah dengan atau ditambah dengan C per D, maka akan sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B kali D. Saya langsung kasih contoh seperti ini ya teman-teman. 4/5 ditambah dengan 7 per katakanlah misalkan 7. Nah, 7/7 kan 1 ya, kita ganti 8. Nah, 7/8. Nah, kita nggak bisa langsung menjumlahkan 4 ditambah 7 ini, nggak bisa teman-teman. Pertama harus kita samakan dulu penyebutnya, karena di sini penyebutnya beda, maka harus kita samakan. Nah, cara termudahnya itu bisa kita langsung kalikan. 5 dikali 8 40. Nah, 5 ke 40 itu kan dikali 8 ya kan. Nah, maka yang atas juga dikali 8. 4 dikali 8 sama dengan 32 ditambah 8 ke 40 itu kan dikali 5. Yang atas ini juga kali 5 ya. 7 dikali 5 hasilnya 35 ya. Tinggal kita jumlahkan. 32 ditambah dengan 35 hasilnya 67/40. Tinggal kita sederhanakan, kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi dengan 3 juga nggak bisa, kita bagi dengan 7 juga nggak bisa, 7 nggak bisa, 11 apalagi nggak bisa. Oke, ini udah bentuk paling sederhana. Oke, nah urutannya kayak gini. Untuk pengurangan juga sama, jadi misalkan 7/5, jangan 5 deh, kita kasih 7/9 biar agak susah. 7/9 dikurangi 3/4. Nah, kita samakan penyebutnya yang bawah ini dulu dengan cara mengalikan 9 kali 4. 9 kali 2 itu 18, 9 kali 4 berarti 36. Oke, kemudian yang atas ini ya kita kalikan 7 kali 4, kemudian nanti dikurangi 3 kali 9. Oke, 7 kali 4 itu hasilnya 28, kemudian dikurangi 3 dikali 9 itu 27 sama dengan 1/36 ya. Ini kalau penjumlahan dan pengurangan. Jadi idenya adalah kita samakan dulu penyebutnya, baru bisa kita operasikan. Oke, kita next lanjut ke perkalian dan pembagian. Nah, kalau misalkan perkalian ini lebih mudah lagi teman-teman, karena kita langsung mengalikannya tanpa harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
Jadi misalkan A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah ini contohnya udah ada ini. 3 per 4 dikali 2 per 5 itu tinggal kita kalikan ini. 3 dikali 2. Yang bawah juga kita kalikan 4 kali 5. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 5 sama dengan 20. Terus kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 10 bagi 6 bagi 2 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya. Yang ini juga sama 5 kali 1 5. 12 kali 2 24. Ini sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Nah itu kalau misalkan perkalian. Nah kalau misalkan pembagian ya, khusus untuk pembagian ini ada cara khususnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, A per B dibagi dengan C per D itu sama dengan A per B dikali dengan D per C. Jadi yang awalnya penyebut berubah menjadi pembilang, yang awalnya pembilang berubah menjadi penyebut, kemudian tandanya berubah, yang awalnya pembagian berubah menjadi perkalian. Nah mungkin teman-teman bertanya, kok bisa sih? Nah kita langsung ke contohnya ya. Contoh yang nomor 1 ini, 3 per 2 dibagi dengan 2 per 3 itu akan sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 2. Kok bisa? Nah pembuktiannya seperti ini teman-teman. 3 per 2 dibagi itu bisa kita tulis per kayak gini, 2 per 3. Nah kita kali dengan 1 ya. Berapapun bilangan kalau dikali dengan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. 10 kali 1 hasilnya 10. Nah 2 kali 1 sama dengan 2, kan tidak merubah nilainya kan, masih sama kan. Nah ini juga kita kalikan dengan 1, tetapi 1 yang ada di sini kita rubah ya menjadi bentuk pecahan. Misalkan kayak gini, 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2 itu hasilnya 1 teman-teman. Jadi misalkan ada A dibagi dengan A hasilnya 1. Misalkan 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah kalau misalkan 1 per 4 dibagi 1 per 4 hasilnya 1. 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2 hasilnya juga sama 1. Nah kita terapkan hal yang sama untuk di bentuk pembagian yang ini ya. Kita hapus dulu. Nah oke. 1 ini kita ganti bentuknya dengan bentuk seperti ini, 3 per 2 per 3 per 2. Kenapa harus 3 per 2? Nah karena idenya adalah kita buat gimana caranya supaya penyebutnya ini nilainya 1. Nah supaya penyebutnya nilainya ini 1, maka kita kalikan dengan 1. Tapi satunya di sini itu kita manipulasi, kita rubah menjadi bentuk pecahan seperti ini, 3 per 2 per 3 per 2. Nah 2 dikali 3 itu hasilnya kan 6. 3 dikali 2 itu hasilnya nanti juga 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1 ya. Kemudian yang atas kita tulis lagi 3 per 2 dikali 3 per 2 ya. Nah ingat yang atas ini berubah menjadi perkalian. Yang awalnya pembagian, maaf di sini ini 3 per 2 dibagi 2 per 3 ya. Ini ya intinya itu kayak gini ya. Ini maaf teman-teman, bukan 3 per 5. Kalau di sini 3 per 2, saya yang salah nulis. Nih, 3 per 5 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 2. Nah idenya hampir sama kayak ini teman-teman. 3 per 5 dibagi dengan 2 per 3 dikali 3 per 2 per 3 per 2. Nah ini kan sama dengan 1. 3 per 2 dibagi 3 per 2. Nah 2 kali 3 kan 6 ya kan. 3 kali 2 kan juga 6, sama dengan kan 1. Yang atas kita tulis lagi 3 per 5 dikali 3 per 2, sama kan. Yang awalnya pembilang menjadi penyebut, yang awalnya penyebut menjadi pembilang, dan tandanya berubah menjadi perkalian. Nah per 1 ini tidak usah kita ikutkan. Kenapa? Karena berapapun bilangan, kalau misalkan dengan dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 10 dibagi 1 kan 10, 7 dibagi 1 kan hasilnya 7. Jadi ini nggak usah kita ikutkan, cukup yang atas ini saja. Oke, itu kalau misalkan pembagian. Jadi pembagian itu kita harus
rubah ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini bebas sebenarnya teman-teman, mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan kita balik, yang awalnya pembilang menjadi penyebut, yang awalnya penyebut menjadi pembilang, kemudian tandanya yang awalnya pembagian tinggal kita rubah menjadi perkalian, terus tinggal kita operasikan saja. Oke, itu kalau misalkan pembagian. Nah sekarang kita lanjut ke bentuk baku ya. Nah bentuk baku itu idenya apa sih, mudahnya apa sih? Jadi bentuk baku ini mudahnya itu adalah penyederhanaan ya, kita sederhanakan. Jadi misalkan, oke saya ganti pulpen dulu. Jadi misalkan 10 juta. Nah ini kan nolnya kan panjang banget, ini bisa kita singkat teman-teman menjadi 10 pangkat nolnya ada berapa ini, nolnya ada 7, berarti 10 pangkat 7 ya, kan lebih ringkas bentuk yang seperti ini. Terus ada lagi misalkan 12 juta. Nah maka kita nulisnya bukan 12 pangkat berapa gitu, bukan teman-teman, tapi kita nulisnya itu 1,2, kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Nah bentuk baku ini, bentuk baku dimana dimana A kurang dari sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi ini dimisalkan dengan A itu tidak boleh lebih dari 10, harus di bawah 10. Makanya kalau misalkan 13 juta katakanlah ya, kita nggak bisa nulis 13 kali 10 pangkat 6 ya, sebenarnya bisa, cuman bukan seperti ini caranya. Nah cara yang benar itu kita taruh komanya di sini. Kenapa? Karena misalkan kita taruh di sini ya, itu kan 13 kan lebih dari 10 ya, maka kita cari yang kurang dari 10 tapi lebih dari 1, yaitu ini 1/3. Maka kita tulis 1/3 dikali nolnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7 ya, mudah kan? Ada lagi misalkan ini 8.500.000. Nah kita tulisnya itu 8, bukan 85 kali ya, 8, terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kali 10 pangkat 6. Nah kalau misalkan negatif bagaimana? Nah negatif itu idenya hampir sama teman-teman. Misal ini 0,0003 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Jadi aslinya ini itu kita tulis 3 ya, ini 3 per, kan berarti kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 1 nolnya 4 berarti 10.000, 3 per 10.000. Nah 3 per 10.000 ini kan sama dengan 3 per 10 pangkat 4. Nah karena bentuk baku itu tidak bisa pembagian seperti ini tapi harus perkalian, maka kita harus berubah menjadi perkalian. Ingat kalau misalkan ada A per misalkan 10 pangkat N itu sama dengan A dikali 10 pangkat negatif N. Jadi di sini ini sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 4, yang awalnya di sini pangkatnya positif karena dia berubah menjadi perkalian, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Saya kasih contoh lagi biar lebih mantap. Misalkan ada 0,000368. Nah kita diminta untuk menulisnya menjadi bentuk baku seperti ini. Nah, maka kita nulisnya itu yang ini 3,68, nggak boleh kita nulisnya 36,8. Kenapa? Karena 36 itu lebih dari 10. Nah yang kurang dari 10 berapa, yaitu ini 3,68. Nah komanya kan ada di sebelah sini ya kan, maka tinggal kita hitung dari koma di sini ke koma sini itu ada berapa sih, ada berapa nol sih. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, bukan 0 ya, maksudnya dari koma sini ke koma sini itu jangkanya ada berapa, ini ada 4, berarti kita kali dengan 10 pangkat berapa teman-teman? Iya 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif? Karena ini 0, kan kurang dari 1 ya. Nah maka
ini sama aja kayak kita kalau misalkan nulis kayak gini ya. Kalau kita tulis pembagian itu 368 dibagi dengan 10.000 ya. Di sini kita tulisnya koma. 3,68 itu sama dengan 3,68 dikali 10 pangkat negatif di sini 3,68 kali 10 pangkat negatif 4. Nah 10.000 kan sama dengan 10 pangkat 4. Nah karena pembagian kita rubah perkalian maka pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Saya kasih contoh satu lagi ya biar lebih mantap. 0,00073 ya. Nah kalau kita tulis bentuk bakunya maka kita taruh komanya sini, berarti 7,3 dikali, kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti kali 10 pangkat negatif 6 ya. Mudah kan teman-teman? Oke, kita next lanjut ke, sepertinya habis ini kita latihan soal. Nah, oke, kita latihan soal. Ini yang udah ada jawabannya ya. Coba kita bahas lagi. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah, nah ini membandingkan bilangan bulat. Ingat ya, semakin ke kiri itu semakin kecil. Dan semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Misalkan ada negatif 3 sama negatif 1, itu lebih besar negatif 1 ya, karena negatif 3 terletak di sebelah kiri negatif 1. Semakin ke kiri semakin kecil. 1 kurang dari negatif 5. Nah ini salah ya teman-teman, karena 1 kan terletak di sini, negatif 5 di sebelah sini. Nah negatif 5 di sebelah sini. Nah 1 itu kan ada di sebelah kanan negatif 5, berarti yang betul itu 1 lebih dari negatif 5, lebih besar dari negatif 5. Kemudian kita lihat di sini negatif 2 lebih kecil dari 1. Nah negatif 2 kan sebelah sini, 1 sebelah sini. Nah betul, negatif 2 atau min 2 itu kurang dari 1. Kemudian di sini 3 lebih besar daripada 5. Nah ini salah lah. Kalau misalkan positif berarti ya bisa kita nalarkan yang ini kan 5 lebih besar daripada 3 itu lebih kecil daripada 5, ini kalau misalkan positif. Nah kalau misalnya ini negatif 4 lebih besar daripada 0, ini juga salah karena negatif 4 terletak di sebelah kiri 0 ya. Ini tentang membandingkan bilangan bulat. Coba kita masuk ke soal ya teman-teman. Kita coba bahas beberapa soal. Nah ini bentuk baku, kita coba bahas sebentar ya. Bentuk baku dari 0,000095 adalah, nah, kita sama dengan ya 9, ingat jangan 95 tapi 9,5. Komanya berarti kita taruh sini. Nah dari koma sini ke sini jaraknya berapa sih? 1 2 3 4 5 6, berarti 9,5 kali 10 pangkat negatif 6. Jawabannya yang D. Oke. Kita next lanjut lagi ke kita langsung ke soal ya. Oh, ini juga menarik. Ya, walaupun teman-teman udah tahu jawabannya C, tapi teman-teman juga harus bisa tahu kenapa alasannya, kenapa kok C ini yang benar. Bentuk pecahan dari bagian persegi panjang yang diarsir pada gambar berikut adalah ini. Yang diarsir kan ada 3, 1 2 3 ini kan, kita tulis 3 per, kemudian kotaknya, jumlah kotaknya ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6, berarti 3 per 6. Loh kok gak itu jawabannya? Nah jangan panik, 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, jawabannya 1 per 2 atau setengah ya, yang C. Oke,
Masih bisa difahami kan teman-teman? Coba kita next. Nah ini coba teman-teman, oh ini udah jadi jawabannya gitu. Nah ini latihan soal. Mungkin saya akan mengerjakan beberapa karena ini biar durasinya nggak kepanjangan. Di next video saya akan bahas khusus untuk pembahasan soalnya. Nah kita coba 3 soal ini dulu deh ya. Oke, dari yang atas dulu. 6 kali 25 ditambah dengan 6 kali 35 senilai dengan. Nah ini teman-teman masih ingat nggak, di part 1 kita kan pernah bahas tentang sifat distributif. Jadi misalkan ada A dikali B plus C itu akan sama dengan A dikali B plus A dikali C. Nah teman-teman lihat di sini 6 kali 25 ditambah 6 kali 35. Nah apakah ada unsur yang sama? Ada, bilangan 6 ini di sini ada, maka bisa kita keluarkan 6-nya menjadi 6 dikali ini 25 dalam kurung ya, 25 dijumlah, karena di sini dijumlah dengan 35 ya. Nah kalau misalkan kita ingin jabarkan 6 kali 25, kita kalikan pelangi, 6 kali 25 ditambah dengan 6 kali 35 ya, nanti hasilnya seperti ini, 6 kali 25 ditambah dengan 6 kali 35. Nah jawaban yang betul itu yang C, 6 kali 25 ditambah dengan 35. Kalau yang D ini bukan ya teman-teman, 6 kali 25, nanti hasilnya kalau yang D itu 6 kali 25 dikali dengan 6 kali 35 ya. Tentu jawabannya bukan yang ini tapi yang C. Kemudian kita lihat di nomor 2, pernyataan yang tidak benar adalah, nah berarti di antara keempat pernyataan ini ada satu yang tidak benar. Nah apakah negatif 3 kurang dari 3? Ya betul, karena negatif 3 terletak di sebelah kiri 3, berarti negatif 3 itu lebih kecil. Apakah negatif 5 kurang dari 2? Ya jelas sekali, negatif A ya itu akan selalu lebih kecil daripada A. Jadi negatif 100 sama 100 tentu lebih besar 100. Kalau misalkan negatif 100 sama 1 tentu lebih besar 1. Negatif A itu lebih kecil daripada 1 ya. Ingat, kalau bilangan negatif pasti terletak di sebelah kiri 1. Jadi kalau ini udah jelas-jelas ya, kalau misalkan di sini negatif terus sini positif, tentu lebih besar yang positif ini. Kemudian kita lihat yang C, 3 itu lebih besar daripada negatif 8. Ini juga betul ya, karena di sini positif, sini negatif. Nah maka lebih besar yang positif ini nih, yang 3 lebih besar daripada negatif 8. Kemudian ini negatif 7 lebih besar daripada 5. Nah ini yang salah. Kenapa? Karena negatif 7 itu terletak di sebelah kiri negatif 7 itu terletak di sebelah kiri 5 ya. Terus kalau teman-teman lihat ini kan negatif, kita kan negatif A, terus ini 5 ya. Bilangan negatif dengan bilangan positif pasti lebih besar bilangan positif ya. Di sini seharusnya yang betul itu tandanya itu kurang dari, bukan lebih dari ya. Nah berarti ini yang salah, berarti yang betul yang D. Nah kemudian hasil dari 6 ditambah negatif 3 kali 4 dikurang 8 dibagi negatif 4 adalah, nah teman-teman, perkalian sama pembagian itu sama-sama kuat. Nah ini ada pengurangan di sini. Maka yang pertama itu kita bisa kalikan dulu yang di dalam sini, setelah itu kita bagi ya. Setelah itu ini kita jumlahkan ya. Setelah kita jumlahkan baru kita kurangkan dengan hasilnya ini. Oke, coba kita kerjakan. Negatif 3 dikali 4, maka hasilnya berapa teman-teman? Negatif 12. Ingat, bilangan negatif dikali bilangan positif maka hasilnya akan negatif. Kemudian 6 ditambah negatif 12 itu sama aja kayak punya utang 12 dibayar 6, hasilnya berapa? Ya masih punya utang 6 dikurangi dengan 8 dibagi
Negatif 4, ingat bilangan positif dibagi bilangan negatif maka hasilnya negatif. 8 dibagi 4, 2. Negatif 2. Ingat kalau misalkan ada negatif ketemu negatif maka hasilnya positif. Negatif 6 ditambah 2. Nah ini sama aja kayak punya hutang 6 baru dibayar 2. Nah maka dia masih punya hutang berapa? Negatif 4. Masih punya hutang 4. Jadi jawaban yang benar ini yang C. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Coba teman-teman kerjakan soal nomor, nah ini cukup menantang. Teman-teman coba kerjakan nomor 4 ini, kemudian tulis di kolom komentar mana yang betul, apakah A, B, C, dan D. Kemudian kasih tahu juga kenapa teman-teman memilih opsi jawaban tersebut, apa alasannya ya. Di next video kita akan coba bahas lebih banyak lagi latihan-latihan soal supaya lebih memantapkan pemahaman teman-teman tentang materi bilangan bulat dan juga pecahan ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.